Dirjen Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan, dan PPAT-ATR BPN, Iskandar Syah, bersama rombongan kementerian berkunjung ke Kampung Naga, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, pada Jumat 6 September 2024. Kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut dari Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Agus Harimurti Yudhoyono terhadap program pendaftaran tanah ulayat di Indonesia. Dalam kesempatan itu, sejumlah delegasi dari negara-negara ASEAN turut hadir, seperti Malaysia, Thailand, Laos, Timor Leste, dan Filipina turut hadir. Semua rombongan tiba sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Menteri AHY menyelenggarakan konferensi internasional pertama tentang pendaftaran tanah ulayat di Indonesia yang diselenggarakan di Kota Bandung, Jawa Barat, pada Kamis 5 September 2024 kemarin. Menindaklanjuti hal itu, kunjungan yang dilakukan ke Kampung Naga kali ini, merupakan rangkaian kegiatan konferensi, di mana Dirjen Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan, dan PPAT-ATR BPN, Iskandar Syah, akan mengurus semua hak tanah ulayat di Kampung Naga. Merupakan salah satu cara kementerian untuk memberikan informasi terbaik bagi teman-teman dari ASEAN countries, ya kan, dan juga undangan dari World Resource International, ya, global, ALIS, dan juga beberapa MHA yang sudah ikut serta dengan kita, bahwa inilah lokasi yang terbaik di Jawa Barat, di Kampung Naga, bahwa ini sudah ada HPL Tanah Ulayat yang kita berikan oleh kementerian, sehingga ini merupakan salah satu lokasi yang bisa dilihat secara langsung, secara fisik. Subjek dan objeknya disinilah memang sudah kita berikan, dan disinilah beberapa hal sudah terjadi dari tahapan dari awal hulu sampai dengan hilir, sampai terjadinya HPL Tanah Ulayat sesuai dengan peraturan Permen ATR nomor 14 tahun 2024. Insya Allah merupakan inilah yang terbaik bisa kita berikan, best practices yang kita berikan sesuai beberapa hari yang lalu sudah dibuka oleh Bapak Menteri ATR BPN di Bandung, saat dimana International Conference mengenai tanah ulayat sudah diberikan arahan oleh Pak Menteri, dan inilah salah satu contoh yang akan kita sampaikan best practices kepada teman-teman masyarakat hukum adat, kepada ASEAN countries, dan juga beberapa masyarakat hukum adat yang ada di luar Jawa Barat. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini bisa disampaikan luas kepada teman-teman di Indonesia dan juga di beberapa negara lainnya. Demikian dari saya. Luasnya berapa, Pak? Kurang lebih ini ada ininya, ya. Mungkin nanti detailnya saya bisa sampaikan, ya. Kebetulan takutnya nanti ada detail fixnya, ada HPL-nya. Ya, keuntungan sini kalau satu hal yang penting di sini bahwa teman-teman masyarakat hukum adat di Kampung Naga itu sudah terjaga ataupun sudah mendapatkan perlindungan hukum dengan kepastian hak atas tanah yang diberikan melalui sertifikat HPL Tanah Ulayat. Itu yang mereka dapatkan. Ini akan menyambung lagi karena ini baru tahap awal. Ada beberapa hal lain yang nanti akan menyambung terhadap aset mereka, terhadap aset padi mereka, aset-aset lainnya di mereka, yang nanti kita akan segerakan untuk bisa kita amankan sehingga mereka mendapatkan secure, ya, akan mendapatkan kemaslahatan daripada beberapa program pensertifikatan pendaftaran tanah ulayat yang dilakukan oleh kementerian kita, Kementerian ATR BPN. Mungkin demikian. Selain Ya. Kampung Naga, mana lagi, Pak? Kampung Naga kalau misalnya di Jawa Barat, di beberapa daerah itu kita akan terus jalankan, ya, di daerah di NTT, di Bali juga kan beberapa daerah lain juga akan berkembang. Di Kalimantan Barat juga itu udah hampir finishing, kemudian juga di beberapa daerah juga sedang kita lakukan event dan ident di Kalimantan Utara, di Kalimantan Timur, ya. Itu bagian daripada Kalimantan Timur, di Kalimantan Utara, juga di Sulawesi Selatan. Itu insya Allah mohon doanya, insya Allah itu bisa dijadikan suatu program percepatan pendaftaran tanah ulayat. Mungkin demikian. Targetnya, Pak, dari Pak Menteri? Ya, kalau Pak target itu seperti yang Pak Menteri sampaikan, di seluruh Indonesia, tapi tetap dengan melakukan inventarisasi dan identifikasi terlebih dahulu. Mungkin demikian. Pak, untuk Jabar di sini aja, ya, Pak? Jabar ini ada beberapa daerah lain yang memang sedang kita coba cari potensi dengan melakukan invent dan identinya dulu. Jadi kita harus tetap melakukan invent dan ident sehingga potensi daripada tanah ulayat itu pasti, Pak. Jadi tidak dengan sembarangan, tapi melakukan dengan invent dan ident sehingga itu lengkap komprehensif data tekstual dan spasialnya.
Sebagai bukti atas program dan kunjungan yang telah dilakukan, tampak prasasti peresmian dari Kementerian ATR BPN yang ditanda tangani langsung oleh Menteri AHY di Kampung Naga. Dalam prasasti tersebut bertuliskan luas area tanah yang diberikan sertifikat HPL Tanah Ulayat yaitu 13.950 meter.